B13 Pengakuan Lingga. Maya tak bersuara apalagi berkomentar. Dengan sorot mata yang meredup ia baru saja mengetahui fakta yang sebenarnya. Bahwa pria yang tengah duduk di hadapannya adalah Sutan Lingga Hanunggara. Teman Haris yang dicarinya untuk menyerahkan berkas. Maya juga akhirnya tahu kalau Lingga anak dari Sutan Cejikro Hanunggara, suami dari Tante Rosa. Maafkan abang, Mei, abang tidak bermaksud membohongimu. Setelah menghabiskan sepiring nasi goreng buatan Maya, Lingga menjelaskan, menyampaikan kepada Maya siapa dirinya yang sebenarnya. Keduanya terdiam dengan pikirannya masing-masing. Maya tidak tahu harus berkomentar apa. Maya masih kaget dengan kenyataan yang ada. Jangan diam, Mei, katakan sesuatu. Makanan yang Maya buatkan setiap pagi untuk siapa? Memberanikan diri Maya bertanya. Alisa. Siapa Alisa? Abang akan ceritakan. Tapi kamu harus berjanji satu hal sama abang, Mei. Janji. Janji apa? Berjanjilah untuk tidak menjauh dari abang. Jangan menyimpulkan sesuatu tanpa bertanya kepada abang. Kenapa? Jangan bertanya Mei, berjanji saja. Abang mau kamu berjanji, Lingga bicara dengan memandang wajah Maya yang tertunduk. Mengangkat kepala, akhirnya Maya mengangguk, menuruti permintaan Lingga. Ikut abang, Mei, Lingga beranjak dari kursi dan mengulurkan tangan meminta Maya menyambutnya. Saling menautkan jemari, Maya mengekor, berjalan di belakang Lingga yang membawanya untuk ikut masuk ke dalam kamar. Sebuah kamar dengan ukuran luas yang tertata rapih, wangi khas pria bercampur manisnya wangi vanila, lebih mendominan di indera penciuman saat Maya berada di dalam. Satu tempat tidur besar, dilengkapi lampu tidur di atas nakas yang berada di samping kanan dan kirinya. Meja rias besar, dengan berderet macam krim perawatan, dari mulai parfum mahal, makeup bertumpuk dengan merek berbeda dengan yang pastinya berkualitas. Memiliki walk-in closet yang berisi separuh pakaian wanita dari mulai baju rumahan sampai gaun pesta, semuanya lengkap ada di dalam. Tak ketinggalan bermacam bentuk heels dari yang terendah sampai yang tingginya mencapai 12 cm, semua lengkap dalam lemari kaca. Tapi bukan itu yang ingin Lingga tunjukkan, melainkan sebuah figura besar yang masih menempel di dinding kamar yang belum sempat ia turunkan. Dia Alisa. Alisa Mawardi. Kamu pasti pernah mendengar namanya di dunia maya, juga di televisi. Maya dapat melihat jelas, wanita cantik yang ia tahu seorang selegram tanah air dengan followers jutaan. Wanita berkelas, yang selalu memposting barang-barang mahalnya, dari mulai pakaian, tas, sepatu sandal, makeup mahal, perhiasan dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang paling menonjol adalah, Alisa selalu live saat sedang pelesiran ke luar negeri, mengunjungi tempat-tempat hiburan, perawatan badan, serta merekomendasikan tempat-tempat romantis untuk pasangan yang hendak berbulan madu. Untuk sesaat, Maya terpukau mengagumi kecantikannya, tetapi berubah menjadi sesak di hati saat melihat pria yang dirangkul Alisa. Pria yang saat ini tengah berdiri, berada di sampingnya, yang juga ikut menatap figura di hadapannya. Keduanya menggunakan pakaian pengantin dengan senyum bahagia, pria itu juga tampak terlihat gagah, sangat tampan. Menguatkan hati, Maya bertanya lagi kepada Lingga. Alisa di mana bang? Mengurai rasa gemuruh di hatinya, Lingga berharap Maya menepati janjinya. Dengan suara bergetar Lingga menjawab. Dia sedang berada di tempat pemulihan, sedang dalam rehabilitasi karena narkoba yang dikonsumsinya. Maya sungguh terkejut mendengarnya. Apalagi saat Lingga menceritakan kronologi yang sebenarnya terjadi yang menimpa Lisa kepada Maya. Kasusnya masih berjalan, Mei. Abang sadar, dengan status abang saat ini, abang salah mendekatimu Mei, abang percaya kamu paham. Lingga bicara pelan, dengan pandangan kosong mengarah ke figura. Dan, ia berbalik menghadap Maya, Lingga mendekat, merapat dan semakin mendekat, meraup kedua sisi pipi Maya, menatapnya dengan sorot mata tajam, tetapi ada kesenduan yang tersirat di dalamnya, seakan mata itu tengah memohon kepada Maya. Lingga kembali berucap. Aku tidak bisa membohongi perasaanku, Mei, kamu telah berhasil membuatku jatuh cinta, cinta yang sebenarnya, Mei. Seakan terhipnotis, Maya menatap Lingga tanpa kata,
hembusan nafas itu semakin terasa kala wajah itu semakin mendekat. Bak oase yang berada di tengah gurun pasir, Maya diibaratkan seperti bunga yang kekeringan, tak mendapatkan air yang jernih untuk menyiraminya selama bertahun-tahun lamanya. Maya sempat hanyut, terbawa arus dengan membalas yang dilakukan pria itu kepadanya. Sampai kesadaran itu datang menguasainya, Maya mendorong dada Lingga. Ini salah bang, ini salah. Maya menatap Lingga yang juga ikut tersadar dengan apa yang baru saja dilakukan. Maya segera keluar dari dalam kamar, berlari, turun ke bawah. Menyambar tas cangklongnya yang tergeletak di atas meja makan, Maya pergi meninggalkan Lingga yang masih terpaku di dalam kamar. Maya, Lingga terbangun dari keterpakuannya, dengan lirih menyebut nama Maya. Pria itu keluar, turun ke bawah melangkah ke arah dapur mencari keberadaan Maya, tapi sayang, ia telat mengejarnya. Maya telah pergi meninggalkannya. Lingga menjatuhkan bokongnya di kursi, kedua tangannya meraup wajah frustasi, dengan kedua siku yang berada di atas meja. Maaf, Mei, maafin abang, kamu pasti kecewa. Maya segera menekan tombol agar pintu lift segera terbuka, tubuhnya bergetar dengan menahan air mata yang sudah siap turun mengalir di pipinya. Ia tidak menyangka akan terbawa suasana. Seakan tertampar, Maya menyadari perbuatannya. Ini salah Mei, ini salah. Perang batin tengah mengobrak-abrik dan menyerang hati dan pikirannya. Apa aku selingkuh? Apa aku telah berkhianat? Tidak, aku tidak selingkuh. Kamu tidak selingkuh Mei. Maya memejamkan matanya bersandar di dinding kaca lift. Dadanya terasa sesak. Rasa sedih menghantam hatinya. Ia merasa sedih dan kecewa, entah dengan dirinya atau dengan keadaan. Di saat rasa bahagia datang dan baru saja ia dapatkan, ia harus diingatkan akan posisinya. Ia merasa bersalah, ia merasa telah mengkhianati suaminya. Maya harus kembali, menahan tangis dan gemuruh di hati, saat angkutan umum yang dinaikinya, memutar lagu yang menyayat hati. Ditambah hujan turun dengan deras saat ia meninggalkan apartemen di mana ia meninggalkan Lingga. Sepenggal lagu mampu mengoyak hatinya, saat Zidan sang penyanyi yang sedang hits di dunia maya, mulai mengeluarkan suara emasnya. Dinginnya angin malam ini, menyapa tubuhku, namun, tidak dapat dinginkan panasnya. Haiku, terasa terhempas kelakianku ini, dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan? Mudahnya kau mainkan. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah buih yang memutih menjadi permadani? Seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu, sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku, sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Ingin rasanya Maya turun dari angkot, menangis di bawah hujan deras di pagi hari ini. Tak bisa ditahan, Maya berulang-ulang, mengusap air mata yang mulai turun deras, sederas hujan yang juga turun membanjiri bumi. Suara petir, sama halnya dengan hati Maya yang tengah tersayat sembilu, menangis di dalam angkot. Syair lagu itu sungguh mirip dengan perjalanannya dengan Haris. Akankah ia juga mampu menggapai Lingga, dengan kasta yang berbeda? Tak peduli hujan belum berhenti, suara petir masih berkilat di langit gelap, cuaca yang cerah mendadak mendung, sama dengan gambaran hatinya, yang berubah sendu kelabu. Turun dari angkot, Maya terus berjalan menyeberang pertigaan lampu melangkah kembali ke kontrakan. Berjalan di bawah derasnya guyuran hujan lebat dengan air mata bercampur air hujan yang masih mengalir membasahi wajahnya. Hari ini, ia dihadapkan dengan kenyataan dan dua pilihan, seperti yang pernah disampaikan Tante Rosa kepadanya.